Pernah nggak kamu ngerasa siklus hidup kita ini kadang mirip banget sama hamster yang lari di dalam roda putar? Kita bangun pagi, capek-capek kerja, nungguin tanggal gajian tiba. Begitu uangnya masuk ke rekening, rasanya seneng banget. Tapi, kebahagiaan itu cuma bertahan hitungan jam. Tiba-tiba uang itu harus lewat buat bayar cicilan, bayar tagihan, bayar gaya hidup. Dan di minggu kedua, kita kembali ke mode bertahan hidup. Kita lari makin kencang, berharap gajinya naik. Tapi anehnya, pas gajinya beneran naik, sisa uang di rekening kita tetap aja sama nominalnya. Selamat datang di Universe Pustaka. Hari ini kita nggak akan ngebahas cara main saham atau rumus Excel buat ngatur budgeting. Hari ini kita bakal membedah satu ilusi terbesar di dunia modern. Kita bakal membongkar secara psikologis kenapa banyak dari kita yang secara fisik merdeka, tapi secara mental menjadi budak dari angka-angka di layar ATM. Siapkan kopi kamu, cari posisi paling rileks, karena obrolan kita kali ini akan sangat panjang, dalam, dan mungkin bakal mengubah cara kamu melihat selembar uang kertas untuk selamanya. 1. Kebohongan tentang matematika uang. Mari kita mulai dengan satu kesalahan berpikir yang diajarkan sekolah kepada kita. Sejak kecil, kita selalu diajarin kalau uang itu urusan matematika. Tambah, kurang, kali, bagi. Kalau penghasilan kamu 5 juta, pengeluaran kamu 3 juta, berarti kamu aman. Kelihatannya gampang kan? Tapi prakteknya berantakan. Kenapa? Karena manusia bukan kalkulator. Pemikir seperti Morgan Housel dalam catatannya sering mengingatkan kita bahwa keuangan pribadi itu 80% perilaku dan cuma 20% pengetahuan. Saat kita berdiri di depan kasir, atau saat jari kita mau check out keranjang di toko online pada jam 2 pagi, yang bekerja di otak kita bukanlah rumus matematika. Yang bekerja adalah emosi kita. Rasa capek sehabis kerja, rasa iri lihat story teman liburan, atau rasa pengen ngasih reward ke diri sendiri karena udah bertahan hidup minggu ini. Uang itu cermin paling jujur dari kondisi psikologis kita. Kalau kita nggak beresin emosi dan pola pikir kita, dikasih gaji 100 juta sebulan pun, kita akan tetap nemuin cara buat nabisinnya sampai ludes. Karena masalahnya bukan pada jumlah uangnya, tapi pada siapa yang pegang kendali. 2. Membeli simbol, bukan barang. Membedah pemikiran Baudrillard. Sekarang, coba kita bedah sedikit kebiasaan konsumsi kita lewat kacamata sosiolog Prancis, Jean Baudrillard. Kenapa sih kita rela beli kopi seharga Rp60.000, padahal kopi saset harganya cuma Rp3.000? Atau kenapa kita maksa nyicil handphone boba seri terbaru, padahal handphone lama kita masih bisa dipakai buat chatting dan nelpon dengan lancar? Baudrillard ngasih jawaban yang sangat menampar. Di dunia modern, kita tidak lagi membeli barang karena fungsinya. Kita membeli barang untuk simbol dan maknanya. Saat kamu beli kopi mahal itu, kamu nggak cuma beli cairan kafein. Kamu lagi beli citra bahwa kamu adalah pekerja kantoran urban yang sukses. Saat kamu beli tas branded, kamu lagi beli tiket masuk ke sebuah kelas sosial. Kita menukar jam kerja kita yang sangat berharga, cuma untuk ngebeli barang-barang yang bisa meneriakan kepada dunia. Lihat, aku sukses loh. Aku mampu loh. Ini adalah salah satu bentuk penjajahan paling halus. Sistem kapitalisme tahu persis kalau manusia itu haus akan pengakuan. Jadi, mereka menciptakan ilusi bahwa harga diri kita bisa dibeli di pusat perbelanjaan. Kita pikir kita sedang mengatur uang kita untuk membeli kebahagiaan. Padahal kenyataannya, uang dan sistemlah yang mengatur kita untuk terus-terusan merasa kurang. 3. Hedonic treadmill. Kenapa kita tidak pernah puas? Pernahkah kamu mikir, kalau aja gajiku tembus 10 juta, hidupku pasti bakal tenang dan aku bisa nabung banyak. Terus, alam semesta mengabulkannya. Gajimu beneran naik jadi 10 juta. Tapi, apakah kamu jadi nabung lebih banyak? Kemungkinan besar, tidak.
Kenapa bisa gitu? Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut hedonic treadmill atau lifestyle creep. Manusia itu punya kemampuan adaptasi yang mengerikan. Saat penghasilan kita naik, standar hidup kita akan otomatis ikut naik tanpa kita sadari. Dulu, makan di warteg rasanya udah enak banget. Begitu gaji naik, makan di warteg rasanya kurang higienis. Kita pindah ke kafe. Dulu, ngekos kipas angin udah cukup. Begitu ada uang lebih, kita ngerasa wajib pindah ke kosan ber-AC. Kita lari di atas treadmill yang kecepatannya terus bertambah. Kita ngerasa udah lari jauh banget. Padahal secara finansial, kita nggak bergerak kemana-mana. Filsuf Romawi Seneca, ribuan tahun yang lalu udah ngingetin kita. Dia bilang, bukan orang yang punya sedikit itu miskin, tapi orang yang selalu menginginkan lebih. Itulah orang miskin yang sesungguhnya. Selama kita membiarkan keinginan kita tumbuh lebih cepat dari penghasilan kita akan selalu menjadi gelandangan secara finansial, berapapun gaji kita. 4. Ilusi kaya versus realitas makmur. Disinilah kita harus bisa ngebedain dua konsep yang sering banget dicampur adukan oleh masyarakat, yaitu perbedaan antara rich, kaya, dan wealthy, makmur. Kalau kita ngelihat orang bawa mobil sport seharga 2 miliar di jalan, otak kita otomatis mikir, wah orang itu kaya. Tapi, satu-satunya data yang benar-benar kita tahu dari orang itu adalah tabungannya baru saja berkurang 2 miliar rupiah, atau dia lagi terikat utang 2 miliar. Kaya atau rich itu adalah pendapatan saat ini. Itu adalah hal-hal yang kelihatan. Sepatu mahal, jam tangan mewah, liburan ke Eropa yang diposting di Instagram. Masyarakat kita sangat memuja konsep kaya ini. Tapi, makmur atau wealthy itu tersembunyi. Kemakmuran adalah uang yang belum kita belanjakan. Kemakmuran itu wujudnya berupa aset, dana darurat yang bikin kita bisa tidur nyenyak, atau opsi untuk resign dari pekerjaan toksik besok pagi tanpa takut kelaparan. Nah, masalah terbesar generasi kita adalah kita ngabisin seluruh uang kita untuk pura-pura kaya di depan orang yang nggak peduli sama kita. Sampai kita ngorbanin kesempatan kita untuk benar-benar menjadi makmur. Kita merias etalase toko kita sebagus mungkin, padahal gudang di belakangnya kosong melompong. Bukankah itu sebuah kebohongan yang sangat melelahkan? 5. Uang adalah energi kehidupan yang disimpan. Mari kita tarik napas sebentar dan ubah sudut pandang kita tentang uang 180 derajat. Ada sebuah buku klasik berjudul Your Money or Your Life dari Vicki Robin yang ngasih satu konsep yang bisa bikin kamu merinding saat mau belanja. Uang itu bukan kertas. Uang itu bukan angka. Uang adalah energi kehidupanmu. Gini cara kerjanya. Kamu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kamu nuker waktu kamu, tenaga kamu, kebebasan kamu, dan kesehatan kamu untuk dapetin selembar uang. Artinya, uang yang ada di dompetmu itu adalah potongan dari nyawamu sendiri. Jadi, misal kamu ngelihat sepatu sneakers harga 3 juta, dan gaji kamu per hari adalah 300 ribu. Sepatu itu harganya bukan 3 juta rupiah. Sepatu itu harganya adalah 10 hari dari hidupmu. Kamu harus nanya ke diri sendiri, apakah sepatu ini pantas ditukar dengan 10 hari nyawaku yang gak akan pernah bisa kembali? Kalau kamu mikir pakai cara ini, kamu tiba-tiba bakal ngerasa uang itu sangat sakral. Saat uang mengatur kita bakal ngehamburinya gampang banget cuma demi gengsi. Tapi saat kita yang mengatur uang, kita sadar bahwa kita sedang menjaga energi kehidupan kita. Kita cuma akan nuker nyawa kita itu untuk hal-hal yang benar-benar bawa kedamaian, bukan buat pamer. 6. Utang sebagai mesin waktu yang kejam. Sekarang, mari kita bahas salah satu alat paling berbahaya yang diciptakan oleh peradaban manusia. Utang konsumtif. Kartu kredit, pay letter, pinjaman online. Secara psikologis, utang konsumtif itu mirip kayak mesin waktu. Saat kamu pakai pay letter buat beli barang yang sebenarnya nggak kamu butuhin-butuhin amat sekarang, kamu itu lagi mencuri uang dari masa depan kamu sendiri.
Kamu lagi ngerampok kebahagiaan kamu di bulan depan, cuma demi kesenangan 5 menit hari ini. Uang belum kamu pegang, tapi kamu udah bikin janji suci sama perusahaan finansial kalau kamu bakal nyerahin jam kerjamu bulan depan buat mereka. Ini adalah bentuk perbudakan modern yang paling nyata. Bedanya, kita sendiri yang dengan sukarela memasang rantai itu di kaki kita. Kenapa kita gampang banget terjerat? Karena sistem itu dirancang untuk menghilangkan rasa sakit saat membayar. Kalau kamu beli barang pakai uang tunai segepok, otak kamu bakal ngasih sinyal sakit. Duh, sayang banget uangnya. Tapi kalau kamu tinggal scan barcode atau nempel kartu, rasa sakit itu hilang. Dan disitulah uang mengambil alih kendali. Utang mematikan pilihan-pilihan di masa depanmu. Kamu nggak bisa resign, nggak bisa ngambil jeda istirahat, nggak bisa bebas berpendapat di kantor. Karena kamu tahu, kalau kamu kehilangan pekerjaanmu, tagihan-tagihan itu akan menelanmu hidup-hidup. 7. Keberanian untuk kelihatan miskin. Kalau kita mau benar-benar mengambil alih kendali atas hidup dan keuangan kita butuh satu superpower mental yang jarang banget dimiliki orang zaman sekarang, yaitu keberanian untuk kelihatan tertinggal dan keberanian untuk kelihatan miskin. Sosial media udah mencuci otak kita bahwa sukses itu harus kelihatan. Kalau kamu nggak update liburan, kamu gagal. Kalau kamu pakai motor butut, kamu merana. Kita selalu membandingkan realitas di balik panggung hidup kita yang berantakan dengan video highlight paling indah dari hidup orang lain. Orang-orang yang beneran merdeka secara finansial, mereka punya ego yang sangat kecil. Mereka nggak peduli dibilang pelit. Mereka nggak peduli dianggap ketinggalan zaman. Mereka nolak main game pamer kekayaan, karena mereka tahu game itu nggak ada garis finishnya. Ada satu cerita menarik tentang penulis Kurt Vonnegut dan Joseph Heller. Mereka lagi ada di pesta seorang miliarder. Vonnegut meledek Heller. Gimana rasanya tuan rumah ini bisa ngasilin uang dalam sehari, jauh lebih banyak dari total penjualan novelmu seumur hidup? Dan Heller jawab dengan sangat tenang. Iya, tapi aku punya sesuatu yang miliarder itu nggak akan pernah punya, yaitu perasaan cukup. Kata cukup ini adalah mantra penolak bala yang paling kuat. Begitu kamu tahu di mana titik cukup kamu, uang berhenti jadi majikanmu. Kamu nggak lagi dikejar hantu bernama kurang, dan kamu mulai bisa bernapas. 8. Tabungan adalah ruang kosong. Margin of error. Seringkali kita mikir, buat apa nabung banyak-banyak? Nabung itu membosankan. Nabung itu bikin kita nggak bisa nikmatin masa muda. YOLO kan? You only live once. Ini adalah pola pikir yang ditanamkan oleh orang-orang yang nggak pernah ngerasain hancurnya hidup pas krisis datang tiba-tiba. Kita harus mengubah cara kita memandang tabungan dan dana darurat. Tabungan itu bukan uang mati. Tabungan adalah jarak aman antara kamu dan penderitaan. Dalam ilmu teknik, ada istilah margin of error atau batas kesalahan. Kalau insinyur bikin jembatan yang harusnya kuat nahan beban 1.000 ton, mereka bakal ngebangunnya supaya kuat nahan 3.000 ton. Kenapa? Buat jaga-jaga kalau ada kejadian yang nggak terduga. Nah, tabungan di bank kamu itu adalah margin of error buat hidupmu. Hidup itu brutal. Perusahaan bisa lay off kapan aja. Keluarga bisa sakit tiba-tiba. Motor bisa rusak. Kalau kamu nggak punya ruang kosong itu, setiap goncangan kecil bakal langsung bikin hidupmu hancur berkeping-keping. Saat kamu punya uang dingin di bank yang cukup buat biaya hidup 6 bulan ke depan, kamu akan ngerasain satu emosi yang nggak bisa dibeli oleh barang mewah manapun, yaitu ketenangan pikiran. Kamu jalan ke kantor dengan langkah lebih ringan. Bos marah-marah, mental kamu lebih kebal. Karena jauh di dalam hatimu, kamu tahu, kalau hari ini adalah hari terburukmu, kamu punya pilihan untuk pergi dan tetap bisa makan besok. Uang, pada wujudnya yang paling mulia, adalah pembeli kebebasan. 9. Biaya psikologis dari barang murahan dan diskon. Kita sering ngerasa pinter kalau berhasil dapetin barang diskon gede-gedean atau beli barang KW yang super murah. Kita mikir kita udah ngalahin sistem.
Tapi, apa benar begitu? Coba kita bedah konsep biaya tersembunyi. Saat kamu beli charger handphone murahan harga 20.000, kamu mungkin seneng karena hemat 100.000. Tapi seminggu kemudian kabelnya putus. Kamu marah. Kamu harus pergi ke toko lagi. Kamu buang waktu, buang bensin, dan buang energi. Ujung-ujungnya, charger murahan itu merusak baterai handphone kamu yang harganya jutaan. Atau saat ada promo diskon tanggal kembar, kamu melek sampai jam 12 malam. Stres mantengin flash sale. Terus akhirnya kebeli barang diskonan yang sebenarnya nggak pernah kamu butuhin sebelumnya. Lihat siapa yang mengatur siapa di sini. Uang dan promo itu yang baru saja menyita waktu tidurmu, membajak emosimu, dan mencuri isi dompetmu secara sukarela. Mengatur uang bukan berarti menjadi pelit yang nyari serba murah. Mengatur uang artinya menjadi sadar. Terkadang, mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli barang yang berkualitas tinggi atau membayar jasa orang lain untuk menghemat waktu kita adalah keputusan finansial yang paling cerdas. Karena kita sadar, aset kita yang paling berharga bukanlah uang, tapi perhatian dan ketenangan batin kita. 10. Jebakan healing dan terapi retail. Mari kita singgung sedikit soal fenomena yang lagi tren banget di kalangan generasi kita, yaitu healing dan retail terapi, atau belanja buat ngelepas stres. Kita hidup di zaman yang menuntut kita buat kerja non-stop. Tekanan mentalnya luar biasa. Pas weekend datang, kita ngerasa pusing, cemas, dan hampa. Lalu apa yang kita lakuin? Kita buka e-commerce. Kita liburan dadakan ke tempat yang mahal cuma buat pelarian. Kita ngebatin, aku pantas dapat ini. Aku udah kerja keras. Aku butuh healing. Tapi mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah itu benar-benar healing? Atau itu cuma obat bius sesaat? Saat kamu harus mengeluarkan banyak uang secara konsisten, hanya untuk bisa menahan rasa sakit dari pekerjaan rutinitasmu. Itu artinya ada yang salah dengan rutinitasmu. Belanja impulsif buat neredam rasa sedih atau stres, itu ibarat minum air laut saat kamu haus. Rasanya seger di tenggorokan selama 5 detik. Tapi setelah itu, ginjalmu hancur dan kamu akan jauh lebih haus dari sebelumnya. Begitu barangnya nyampe rumah, sensasi bahagianya hilang. Barangnya numpuk di pojokan kamar. Dan masalah batinmu masih ada di situ. Nggak kemana-mana. Ditambah lagi kamu sekarang punya tagihan baru. Orang yang benar-benar memegang kendali atas uangnya, berani menghadapi rasa hampa itu tanpa lari ke mesin kasir. Mereka menyembuhkan diri dengan berjalan di taman, ngobrol dalam-dalam dengan teman lama, atau duduk diam merenungi akar masalahnya. Kedamaian sejati, harganya selalu gratis. 11. Kemandirian finansial adalah keadaan pikiran. Pemikiran Naval Ravikant. Kita mulai mendekati akhir dari obrolan panjang ini. Apa sih tujuan akhir dari mengatur uang? Apakah supaya kita bisa pensiun dini, duduk di pantai minum kelapa sambil pamer di sosial media? Bukan. Pemikir modern Naval Ravikant ngasih definisi yang sangat indah tentang financial independence atau kemandirian finansial. Dia bilang, kemandirian finansial bukanlah saat kamu punya uang tak terbatas untuk membeli segalanya. Kemandirian finansial adalah saat kamu berhenti memikirkan tentang uang. Bayangkan betapa besarnya porsi otak kita yang setiap hari disita cuma buat mikirin uang. Mikirin cicilan bulan depan, mikirin harga bensin naik, mikirin gimana caranya kelihatan sukses di reuni sekolah. Uang itu seperti hantu yang nggak pernah berhenti berbisik di telinga kita. Saat kita akhirnya bisa mengatur uang, dengan cara menurunkan ekspektasi kita, menabung sebagian penghasilan, menghindari utang konsumtif, dan berhenti peduli pada pendapat orang lain. Kita nggak cuma menyelamatkan rekening bank kita, tapi kita sedang membebaskan ruang di kepala kita. Ruang kosong di kepala itulah yang nantinya bisa kita pakai buat hidup yang sesungguhnya. Buat ngebaca buku yang kita suka. Buat nemenin anak main tanpa pikiran yang melayang-layang.
buat nyiptain karya seni, kalcul atau sekedar duduk di teras rumah di sore hari, tanpa dihantui rasa takut tentang hari esok. Kemerdekaan finansial adalah kemerdekaan dari rasa takut. Kesimpulannya. Nah, kita udah ngebedah begitu banyak lapisan ilusi tentang uang hari ini. Dari hedonic treadmill, konsep pamer simbol Baudrillard, jebakan mesin waktu bernama utang, sampai mahalnya harga sebuah ketenangan batin. Setelah mendengar semua ini, mungkin kita harus mulai merekonstruksi ulang apa arti bekerja dan mengumpulkan harta di dalam hidup kita. Uang adalah pelayan yang sangat baik, tapi majikan yang sangat kejam. Selama kita membiarkan ego kita yang pegang setir, uang akan selalu menyeret kita ke jurang rasa kurang yang gak berujung. Jadi, mungkin masalah terbesar kita selama ini bukan karena penghasilan kita terlalu kecil, atau karena kita belum menemukan pekerjaan dengan gaji impian. Mungkin kita hanya terlalu lama percaya bahwa uang bisa memperbaiki sesuatu yang sebenarnya harus diperbaiki di dalam diri kita. Tinggalkan pikiran itu sejenak. Saya pamit dari Univers Pustaka. Sampai jumpa di ruang renung berikutnya.